Noviani Susanti Christine. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dan pelanggaran kode etik psikolog yang terjadi. Wayan Mirna Salihin adalah anak dari seorang pengusaha. Ayahnya, Edi Darmawan Salihin, memiliki beberapa perusahaan, antara lain di bidang pengiriman dokumen penting di Petojo, Jakarta Pusat, dan perusahaan yang bergerak di bidang garmen di Cengkareng, Jakarta Barat. Mirna diketahui memegang salah satu perusahaan milik ayahnya tersebut. Mirna pernah bersekolah di Jubilee School di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Billy Blue College of Design dan Swinburne University of Technology, keduanya berada di Australia. Setelah lulus, Mirna bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang desain, yaitu Miska Design and Monet Gifts and Favors. Pada bulan November 2015, Mirna menikah dengan Arif Sumarko di Bali, Indonesia. Setelah sebelumnya berpacaran selama 10 tahun. Mirna dan Arif diketahui mulai berpacaran sejak berada di Australia. Saat itu Mirna tinggal di Sydney, sedangkan Arif di Melbourne. Mirna juga diketahui memiliki saudara kembar yang bernama Sandy Salihin. Terdapat beberapa kronologi berbeda dari kasus pembunuhan ini, dikarenakan keterangan saksi yang sering berubah-ubah. Kronologi pertama adalah keterangan dari teman berkumpul Mirna pada saat kejadian, yaitu Jessica. Dan kronologi kedua diungkapkan oleh teman Mirna lainnya yang juga berada di TKP, yaitu Hani, kepada pihak kepolisian. Jessica tiba di Grand Indonesia pada pukul 14.00. Jessica janjian bertemu dengan 3 temannya, Mirna, Hani, dan Vera, di Cafe Olivier pada pukul 17.00. Kemudian ia memesan tempat. Begitu tiba, Jessica langsung memesan meja nomor 54. Cafe Olivier merupakan pilihan Mirna. Sembari menunggu ketiga temannya, Jessica berkeliling mall dan membeli 3 bingkisan berisi sabun untuk oleh-oleh bagi ketiga temannya. Jessica kembali ke kafe sekitar pukul 16.00. Jessica memesan minuman setelah bertanya dulu di grup perbincangan media sosial mereka. Minuman yang datang pertama adalah kopi es Vietnam pesanan Mirna. 2 minuman lainnya, Passionate Sazerac milik Hani dan Cocktail milik Jessica datang belakangan. Mirna dan Hani tiba pukul 16.40. Vera masih belum terlihat. Posisi duduk Mirna berada di tengah, Jessica di sebelah kiri, dan Hani di sebelah kanan. Lalu Mirna meminum kopi pesanannya. Kemudian Mirna merasa bau kopinya aneh dan meminta kedua temannya untuk menciumnya. Baunya aneh, kata Jessica. Belakangan diketahui bahwa kopi yang diminum oleh Mirna memiliki warna seperti kunyit. Mirna kemudian meminta air putih, lalu Jessica pergi untuk meminta air kepada pelayan. Ia ditanya balik pilihan minumannya. Ketika ia kembali, tubuh Mirna sudah kaku, mulutnya mengeluarkan busa, kejang-kejang, dan mata setengah tertutup. Jessica dan Hani panik sembari menggoyangkan tubuh Mirna. Mereka berteriak memanggil pelayan kafe. Mirna kemudian dibawa menggunakan kursi roda ke klinik, lalu dibawa dengan mobil suaminya Arif Sumarko ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dokter klinik Mall Grand Indonesia, Joshua, mengatakan denyut nadi Wayan Mirna Salihin sebelum wafat adalah 80 kali per menit, sementara pernapasannya 16 kali per menit. Pada saat dibawa ke klinik, Mirna diketahui pingsan. Selama 15 menit, Joshua mengaku hanya melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan masalah pada pernapasan dan denyut nadinya. Dirinya hanya memberi alat bantu pernapasan. Kemudian atas kemauan suami, Mirna kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jessica tiba di kafe pukul 16.00. Hani dan Mirna datang pukul 16.40. Minuman sudah tersedia. Menurut Hani, setelah meminum es kopi, Mirna mengatakan, "It's awful, it's bad." Minumannya ada apa-apanya kali, kata Hani. Mirna merasa kepanasan dan mulutnya berbusa sehingga dibawa ke klinik. Mirna meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Wawancara yang dilakukan oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One
Edi Darmawan Salihin mengungkapkan beberapa fakta terkait kematian anaknya. Fakta tersebut ia peroleh salah satunya setelah melihat rekaman CCTV yang berada di Olivier Cafe. Ia menjelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Jessica Kumala Wongso di media-media itu bohong. Kebohongan tersebut antara lain mengenai air mineral yang diakui Jessica dipesan olehnya. Nyatanya tidak tercantum dalam tagihan pesanan. Lalu penempatan goodie bag yang diakui Jessica ditaruh di atas meja setelah minuman datang. Menurut Edi, nyatanya goodie bag ditaruh sebelum minuman pesanan diantarkan oleh pelayan. Edi pun mengatakan, hanya Jessica yang tidak menangis saat keluarga dan teman-teman Mirna berada di rumah sakit Abdi Waluyo. Hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Mirna ditemukan adanya pendarahan pada lambung dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari sianida. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri juga sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin. Hasilnya, dari sampel kopi itu ditemukan 15 gram racun sianida. Sebagai perbandingan, 90 mg sianida bisa menyebabkan kematian pada orang dengan berat badan 60 kg. Sekitar 90 mg jika dalam bentuk cairan dibutuhkan 3-4 tetes saja, sedangkan 15 gram sekitar 1 sendok teh. Pada awal perkembangan kasus kematian Mirna, kepolisian sempat menemui jalan buntu karena pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa terdapat pendarahan di lambung Mirna. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi berkeyakinan bahwa kematian Mirna tidak wajar. Polisi kemudian melakukan prarekonstruksi di Olivier Cafe pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan 2 orang teman Mirna, yakni Hani dan Jessica. Polisi juga meminta keterangan dari pegawai Olivier Cafe. Polisi pun mengembangkan penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi termasuk pihak keluarga Mirna yang diwakili oleh ayahnya. Juga 2 orang teman Mirna yakni Jessica dan Hani. Jessica sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak 5 kali. Jessica tidak hanya dimintai keterangan, tetapi polisi juga menggeledah rumahnya pada tanggal 10 Januari 2016. Polisi diketahui mencari celana yang dipakai oleh Jessica pada saat kejadian. Namun hingga kini, celana tersebut belum ditemukan. Tidak hanya memeriksa para saksi, polisi pun meminta keterangan dari para ahli, diantaranya ahli IT, hipnoterapi, psikolog, dan psikiater untuk menguatkan bukti dugaan terhadap pelaku. Kepolisian RI juga meminta bantuan kepada Kepolisian Federal Australia untuk mendalami latar belakang Jessica selama berada di Australia. Setelah hampir 1 bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari pukul 23.00. Jessica yang diketahui sebagai teman Mirna yang juga memesankan minuman, ditangkap keesokan harinya di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 7.45. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebagai tersangka, Jessica pun ditahan oleh pihak kepolisian. Banyak kontroversi yang beredar terkait pembunuhan berencana yang mengakibatkan Wayan Mirna Salihin meninggal karena diracun saat meminum kopi es ala Vietnam. Salah satu kontroversi yang paling diperdebatkan adalah tidak terdapat rekaman yang secara otentik menunjukkan bahwa Jessica benar-benar menuangkan sianida ke dalam es kopi yang diminum Mirna. Tapi terdapat beberapa menit rekaman di mana Jessica menaruh tas belanja di samping kopi yang diminum Mirna. Sedemikian rupa sehingga es kopi tersebut tertutup dan tidak dapat ditangkap
oleh kamera CCTV. Beberapa kontroversi lainnya yang muncul, beredar kutipan pembicaraan WhatsApp antara Jessica, Mirna, Hani, dan seorang temannya bernama Vera pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam kutipan pembicaraan tersebut, Jessica sempat bertanya perihal dokter umum yang melakukan praktik di Grand Indonesia. Netizen juga dihebohkan dengan beredarnya foto dua orang wanita yang diduga sebagai Jessica dan Mirna berada di sebuah kamar. Sebelumnya juga beredar kabar bahwa Jessica merupakan penyuka sesama jenis atau lesbian. Namun, Jessica membantah hal tersebut. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, menjelaskan bahwa dirinya sempat membaca pesan-pesan di aplikasi WhatsApp di ponsel milik anaknya sesaat setelah anaknya meninggal. Edi menyebutkan bahwa ada salah satu percakapan antara Jessica dan Mirna yang menyebutkan bahwa Jessica menginginkan untuk dicium oleh Mirna. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun cyanida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. Pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menyebutkan tindakan ahli psikologi mengungkap rahasia kliennya dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin sebagai pelanggaran kode etik profesi. Saat menyampaikan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, Otto mengatakan bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, psikolog atau ahli psikologi tidak dibolehkan mengungkapkan rahasia pengguna layanan psikologi serta orang yang dilayani di muka umum. Psikolog dan ilmuwan psikologi, ia menjelaskan, wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan pelaksanaan kegiatannya. Menurut dia, psikolog hanya dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien untuk keperluan hukum atau tujuan lain seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan personal baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Ahli psikologi dari Universitas Indonesia, Dewi Tafiana Walida menyatakan bahwa Antonia Rati Anjayani, saksi telah melanggar kode etik lantaran membeberkan hasil tes psikologi dari terdakwa Jessica Kumala Wongso ke publik. Dewi menyatakan bahwa hasil tes psikologi Jessica juga tidak dapat dipertanggungjawabkan lantaran menganalisanya hanya menggunakan data dari hasil rekaman CCTV di Cafe Olivier. Sebelumnya diketahui Antonia turut memberikan kesaksian dan membeberkan hasil pemeriksaan terhadap Jessica selama 6 jam di Polda Metro Jaya.